Hai semuanya, pastikan Adobe Photoshop kalian sudah aktif ya, mau itu yang CS4 atau CS6. Sebenarnya untuk sama aja sih, cuma beda dari penempatannya saja. Dan di sini ada beberapa tools terdiri dari file, edit, image, layer, dan yang lainnya. Bisa kalian lihat ya. Nah, untuk membuat dokumen baru sudah pasti kita harus file new. Sini ada name itu untuk nama filenya. Nanti bisa kalian beri nama, nomor, beserta judul latihannya. Tetap harus menggunakan format itu agar nantinya berurutan. Oke, seperti yang dijelaskan di layar. Nah, di sini kita masuk untuk mengatur jenis kertas. Ada international paper, ada juga custom. Bedanya kalau international paper itu seperti sudah muncul size-nya tersendiri, A4, A5 ataupun yang lainnya. Nah, untuk custom sendiri di sini kita harus atur lebar dan tingginya. Tapi sebelum kita input lebar atau tingginya, kita harus rubah dulu satuannya, rubah ke sentimeter selalu untuk di latihan sekarang ya. Oke, bisa nanti kalian atur atau ukur aja latihannya dengan menggunakan penggaris. Untuk resolutionnya kita menggunakan 300, selalu 300 max minimal ya. Oke, di sini akan menjelaskan juga apa bedanya background content. Kenapa resolution harus 300? Dikarenakan di sana itu kan ada dua tipe, ada di share, ada yang dicetak. Untuk yang di share itu minimal 72, kalau untuk dicetak 300. Kita balik lagi ke background content. Di sini kita menggunakan background content yang jenisnya white, lalu ada background color, dan satu lagi background content transparan. Oke. Bisa dilihat untuk CS6 itu memang terlihat sekali perbedaannya, tapi untuk CS4 antara background color dan white itu sama saja. Nah, di sini beberapa jenis tools yang ada banyak sekali macam selection, jenis selection. Kita pertama sebelum membuat objek harus create a layer new selalu, jadi setiap objek satu layer yang berbeda karena nantinya akan bertimpa-timpa terus. Untuk membuatnya tinggal diklik lalu di drag posisi mana yang kita inginkan. Jika ingin menggunakan rectangle seperti itu atau seperti yang sekarang ukurannya sempurna, itu tekan shift ya, itu berlaku untuk semua objek. Nah, sekarang kita belajar untuk memberi warna menggunakan foreground. Memilih warnanya menggunakan foreground. Kalau yang hitam itu berarti background. Sini kalau ingin membuat warna putih sekali atau hitam sekali, arahkan saja ke pojoknya, pojok sisi dari warna tersebut. Nah, untuk memberi warnanya menggunakan paint packet. Nah, di situ kita bisa nonaktifkan selectionnya yang aktif dengan menggunakan Ctrl D. Kita tambahkan lagi sama seperti yang tadi untuk menggunakan ellipse juga dengan tekan shift ya, agar ukurannya sempurna, panjang kali lebarnya sama. Nah, kita ulangi
seperti yang pertama tadi. Oke, layernya sudah berbeda ya, layer 1 dan berikutnya terpisah. Nah, di sini kita nggak bisa membedakan mana yang sedang aktif kecuali kita lihat layer. Jangan lupa ketika kita aktifkan atau buka Photoshopnya, di situ ada yang namanya ya, oke, kita beri tanda checklist di dua tersebut agar nanti jika kita ingin memperbesar atau memposisikan posisinya itu lebih mudah. Kalau tadi belum aktif, nanti untuk mengubah posisinya bisa diatur layernya. Kalau misalkan di belakang itu berarti ada di bawah, kalau di depan berarti ada di atas, seperti itu aja. Oke, cukup jelas ya. Nah, di sini kita akan membuat atau menggunakan feeder. Apa bedanya? Kalau yang 0 pixel seperti yang sebelumnya, jadi rata. Tapi kalau misalnya feedernya kita tambahkan, ketika kita menggunakan warna atau beri warna, itu akan terlihat blur. Coba kita perhatikan. Yang memberi warna sama, sudah terlihat bedanya ya, yang feedernya 0 pixel dan yang feedernya kita tambahkan. Itu berlaku untuk yang di rectangle juga. Sini akan dicontohkan beberapa perbedaan, tinggal diperhatikan saja. Untuk selection ini bukan hanya untuk membuat objek, tapi bisa juga kita gunakan untuk menghapus. Tapi menghapusnya kita dengan tekan delete di keyboard. Semakin besar pixelnya berarti semakin luas ya tingkat blurnya atau tingkat kehalusannya, sorry. Jadi kalau misalnya kita ingin balik lagi ke awal seperti yang sebelumnya, feedernya harus kita buat 0 lagi, baru dia normal kembali. Oke, berikutnya kita akan membuat warna gradasi atau gradients di sini. Kita pilih warna juga sama. Oke, gradients tools. Tinggal ditarik saja ya. Nah, di sini ada beberapa gradasi, mau yang pertama, kedua, ketiga, tinggal dicoba-coba saja. Kalau ini lebih ke line ya nantinya. Semakin panjang kita tarik, semakin halus tingkat gradasinya. Semakin pendek berarti semakin seperti itu. Sebenarnya untuk memberi warna boleh di awal dan di akhir. Oke, sangat mudah kan? Nah, di sini juga ada beberapa bisa dicontohkan. Ini untuk yang jenis gradasinya yang lingkaran. Untuk membuat gradasi ini harus dalam posisi selection ya, kalau untuk menggunakan tools yang ini. Jadi jangan dihilangkan dulu selectionnya. Oke, mungkin cukup ya untuk gradasi.
berikutnya kita menggunakan polygon. Untuk polygon ini sebenarnya bisa menseleksi objek dengan garis lurus, jadi itu akan lebih mudah. Buat titik awal, dan jika ingin menseleksinya, balik lagi ke titik awal tadi, jadi nanti garis seleksinya terhubung. Untuk memberi warnanya sama seperti yang sebelumnya. Oke, ini ada beberapa contoh bentuk juga, boleh nanti dipraktekkan. Pokoknya harus ketemu titik awal lagi. Kalau nggak ketemu berarti dia nggak bakal bisa terseleksi. Nah, di sini akan dicontohkan gimana kalau kita nggak menambahkan atau tidak menambahkan layer baru. Jadi ketika kita mau edit lagi tuh, seperti itu tergabung, sulit untuk kita ubah lagi karena kita hanya bisa menggunakan history. History itu dari Windows ya, aktifkannya. Sama halnya seperti mengembalikan atau undo. Jadi penting jangan sampai membuat objek dalam layer yang sama. Untuk history ini sebenarnya bisa kita atur berapa kalinya dari situ, dari properties, preference. Tapi ada kelemahannya, semakin banyak historinya maka akan berpengaruh dari berat tidaknya suatu file atau dokumen nantinya. Jadi nanti akan lebih loading. Oke, sekarang kita belajar untuk menghapus objek yang tidak kita perlukan, seperti yang sekarang objeknya tertimpa seperti itu. Oh ya, untuk zoom juga bisa kita aktifkan menggunakan scroll dari mouse-nya. Adanya masih sama kayak tadi di edit. Jadi nge-scroll aja. Kalau ingin mengaktifkan hand tool-nya dengan tekan spasi, jadi nggak perlu ke tools yang di samping, tekan spasi aja. Reference general, nah kita buat checklist aja. Oke, area yang ingin kita hapus itu akan kita buat transparan dengan mengatur opacity-nya agar terlihat area mana aja yang ingin kita hapus. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya opacity dengan fill. Oke, di sini mungkin lebih tepatnya kita menggunakan pen tool karena areanya itu tidak beraturan. Kita buat titik poinnya, kita lebarkan saja area yang ingin kita hapus, jadi harus dalam area pen tool. Sama seperti polygon, harus ketemu titik awal lagi. Nah, untuk menambahkan titik poinnya, add pen tool aja, baru kita tarik. Oke, seperti itu. Bisa kita atur lagi juga.
Untuk caranya mungkin lebih di zoom aja gambarnya ya, agar lebih terlihat jelas mana area yang kita hapus. Kalau sudah, bisa klik kanan, next selection, langsung klik OK, tekan delete. Seperti yang tadi udah dijelaskan, untuk selection bukan hanya membuat objek tapi bisa untuk menghapus. Kalau sudah, baru filenya kita normalkan kembali ke 100%. Oke, di sini akan dijelaskan apa perbedaan dari opacity sama fill-nya. Kita buat objek yang sama dengan warna yang sama juga. Oke, untuk menduplikat objek bisa dengan menggunakan Ctrl J ya. Aktifkan objek, tekan Ctrl Z, jadi nggak perlu klik kanan duplikat. Nah, di sini ada di layer style atau di blending option biasanya. Untuk gradasi juga bisa dari sini ya. Oke, di sini kita bisa menggunakan stroke atau garis. Garisnya bisa inside, outside. Oke, kita lihat perbedaannya. Jika opacity kita kurangi, jadi garisnya ikut juga, ikut transparan. Tapi kalau untuk yang fill, hanya isinya saja, garisnya tidak ikut. Itu bedanya. Jadi hanya fill itu untuk khusus isinya, warna isinya. Paham ya? Sekarang kita belajar untuk mengambil atau mengcopy gambar. Untuk mengkopinya atau memilih objek gambarnya, kita menggunakan selection juga ya di sini. Bisa langsung, bisa juga kita pilih objek-objek tertentu atau area tertentu. Ini akan sama persis caranya seperti kita membuat objek di awal. Kalau kita ingin menggunakan ellipse, plus tool, atau rectangle, pastikan gambarnya sudah dibuka ya. Tinggal di drag saja atau ditarik, copy, paste, Ctrl C, Ctrl V di keyboardnya ya. Nah, catatan untuk ada beberapa layer yang sebenarnya kita tidak perlu menambahkan layer atau membuat layer baru. Jadi yang tidak perlu layer baru itu cara menyisipkan gambar, membuat teks, atau menggunakan shape seperti shape tools. Nantinya itu nggak perlu layer baru, dia secara otomatis. Nah, di sini objeknya menggunakan rectangle, tinggal kita copy paste juga seperti yang tadi ya.
Jika kita ingin sisinya lebih halus, berarti feedernya harus kita tambahkan seperti yang contoh di gambar tuh. Kalau ingin normal berarti 0 pixel lagi. Sini coba untuk menggunakan polygon lasso, mencari titik poin. Oke, sudah paham ya untuk selection atau menyesuaikan gambarnya. Oke, jadi sekarang kita belajar yang namanya pattern. Nah, biasanya pattern ini tuh kita gunakan untuk background. Banyak sekali ya macamnya, tinggal dipilih saja di situ. Jadi ketika kita menggunakan paint bucket, itu harus rubah dulu. Jangan foreground, tapi harus ke pattern. Bisa dicoba-coba, klik oke aja untuk memberi patternnya, warna patternnya itu nggak bisa ditimpa-timpa ya, jadi harus kita undo, pilih lagi, undo, pilih lagi, karena kalau ditimpa nantinya karena bentuknya pattern atau warnanya pattern, dia menseleksi sesuai dengan warna patternnya, kan banyak berkarakter seperti itu. Tidak hanya untuk background ya, bisa menggunakan selection juga, terus kita beri seperti itu. Kalau ingin ke warna lagi, berarti kita harus rubah lagi ke jenis foreground. Oke, selanjutnya setelah kita menggunakan pattern dan foreground, kita belajar untuk membuat teks. Kita aktifkan atau pilih text tool. Oke, tinggal diklik saja di latihannya, tidak perlu menambahkan layer baru ya. Oke, misalkan di sini kita buat teks secara mendatar, belajar Adobe Photoshop. Nanti bisa kita perbesar lagi. Nah, di sini ada tipe teks yang secara vertikal atau tegak lurus. Bisa dilihat perbedaannya ya. Jika ingin mengedit kembali, tinggal diaktifkan saja text toolnya, lalu diklik di bagian area teksnya. Kita bisa edit. Nah, untuk mengatur jenis font, size itu sama saja seperti office yang lain. Dalam satu paragraf itu juga bisa dibedakan. Jadi tidak harus semuanya keubah, jadi kita bisa pilih warnanya, jenis fontnya, ukurannya, seperti ini. Oke.
Nah, di situ juga ada optionnya, ada bold, italic, terus ada juga seperti pangkat atau superscript, subscript, ada stroke juga, stroke maksudnya. Cukup jelas ya. Jadi untuk jenis font ukuran bisa diatur dari option ini juga, atau jarak antar baris, jarak antar spasi juga bisa diatur. Bisa diperkecil kembali, jadi tidak harus menggunakan font size, bisa kita putar juga. Oke, kalau misalkan ukuran ingin sama, tekan shift ya, seperti biasa. Baik. Oke, setelah tadi kita menggunakan horizontal type tools, di sini masih juga kita menggunakan itu, tapi kita ingin membuat bentuk-bentuknya. Jadi teks ini tuh bisa kita buat bentuk dari crop text. Situ ada beberapa style, bisa dicoba aja satu persatu. Bentuknya beragam juga ya. Oke, kita coba perlihatkan satu persatu. Oke, kita pilih satu untuk contoh, lalu di situ ada vertical distortion. Nah, jadi dia seperti lebih narik ke atas atau ke bawah secara vertikal, intinya gitu. Kalau horizontal distortion itu berarti kita bisa lihat di sisi kiri atau kanan itu dia lebih kecil. Nah, kalau minus kebalikannya, berarti di sisi kanan. Kalau sekarang sisi kiri. Nah, kalau misalkan seperti itu. Bisa kita atur-atur. Paham ya bedanya? Kalau blend lebih ke kayak lebih balance, lengkungannya mau seberapa lengkung gitu, atau emang rata. Oke, sekarang kita belajar horizontal tipe max tool. Jadi membuat teksnya dengan cara seleksi, bukan menggunakan warna. Kita pilih aja objeknya, lalu kita ketik langsung. Dan jenis fontnya kita coba cari yang lebih tebal biar lebih kelihatan ya. Bisa kita atur dulu juga posisinya, lalu kita move. Nah, terseleksi seperti itu. Ada dua cara mengcopy pastenya. Pertama, bisa kita langsung tarik, berarti kalau langsung tarik itu nanti akan bolong, jadi kosong, keambil kalau kita langsung tarik selectionnya. Nah, supaya lebih jelas, coba kita pindahkan ke area lain. Nah, bisa terlihat di situ ya, jadi area yang terseleksinya bolong. Nah, kalau menggunakan yang tadi yang seperti itu, langsung ditarik, berarti harus tambahkan layer baru ya. Jangan sampai layernya gabung biar lebih mudah.
Nah, kalau menggunakan copy paste, tinggal kita tekan Ctrl C dan Ctrl V. Nah, sudah terlihat ya, teksturnya dia berisi gambar dan objek awalnya tidak kosong sama sekali. Nah, di sini kita balik lagi ke layer style atau blending option. Bisa kita pertegas dengan menggunakan efek shadow atau drop shadow, inner shadow, atau bevel. Kalau warnanya putih itu harus ke normal ya tipenya. Kalau shadow yang lain nggak perlu sih. Nah, angle-nya bisa kita atur. Selain angle-nya bisa kita atur, use globe light-nya bisa kita aktifkan atau tidak. Kalau diaktifkan berarti beri tanda checklist. Nah, nanti format shadow-nya bisa sama satu sama lain angle-nya, tapi kalau nggak diberi tanda checklist bisa dibedakan. Oke, ini contoh untuk yang bevel and emboss. Sekarang kita beri contoh ke teks yang lain. Sama saja sebenarnya seperti yang tadi. Nah, untuk efek shadow ini atau dari blending option ini bukan hanya untuk teks tapi bisa untuk gambar juga ya. Nah, jadi nanti tidak akan dijelaskan lagi, cukup sampai teks ini aja. Oke, sekian pembahasannya.